Shalom kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau membahas tentang bagaimana menjadi gereja idolanya Allah. Nah, ini penting ya. Gereja idolanya Allah itu bukan gereja yang fisiknya besar, luar biasa. Demikian juga jemaat yang berlimpah-limpah ribuan bahkan jutaan ya. Itu banyak terjadi ya. Tetapi apakah yang dimaksud gereja yang menjadi idolanya Allah? Nah, Bapak Ibu kekasih, kalau kita mengingat perjalanan Paulus dalam pekerjaan pelayanan penginjilan, ya, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang kelima. Bagaimana menjadi gereja yang disebut idolanya Allah? Kekasih dalam Tuhan, gereja Makedonia adalah gereja yang kecil, tetapi adalah gereja yang memiliki kerinduan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Itu gereja Makedonia. Saya yakin gereja ini adalah patron di mana kita bisa menceritakan kemuliaan Allah dengan sesungguhnya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi gereja idolanya Allah? Saudaraku, di dalam ayat yang kedua A mengatakan bahwa meskipun gereja itu kecil, namun banyak mengalami tantangan, masalah, silih berganti, tetapi gereja itu mengalami sukacita yang luar biasa. Makanya yang pertama, gereja idolanya Allah. Kita mau belajar seperti gereja di Makedonia ini. Yang pertama, gereja yang memiliki sukacita. Gereja yang bersukacita lantaran apa? Bukan mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah, perpuluhannya banyak, orangnya kaya-kaya, orangnya memiliki satu kapasitas yang lebih di atas rata-rata, tidak. Tetapi jemaat di gereja Makedonia ini adalah gereja yang kecil, sederhana. Namun saudaraku, apa yang terjadi? Kita mau belajar dengan konsep yang ada di Makedonia ini. Mereka ini selalu menyediakan yang terbaik, lantaran sukacita yang meluap dengan syukur. Ya, Allah turut bekerja dalam setiap perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Saya yakin, terlalu percaya, gereja ini adalah gereja pola, di mana walaupun penginjilan pertama kali awal-awal Rasul Paulus menginjakkan kaki di Makedonia. Saudaraku, sebelumnya kita sadar bahwa kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan merupakan satu kegenapan hal yang positif untuk kita ketahui, bahwa gereja itu yang diperkenanan Tuhan. Gereja yang tidak saling membenci, gereja yang tidak memikirkan golongan-golongan tertentu, ya tidak, tetapi gereja yang mau berempati, yang saling memperhatikan jemaatnya. Saudaraku, gereja Makedonia ini tidak melihat bagaimana besar atau banyaknya jemaat, tetapi ada indikasi mereka saling mengasihi, saling memberitakan firman Tuhan dan menjadi teladan pada waktu pertama kali, ya, seperti dikisahkan dalam kisah pasal 2, kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 47 mengatakan bahwa mereka bersama-sama bersatu padu untuk rukun bersama. Dia makan satu dengan berkat-berkat membagi dengan yang lain, berganti-ganti tempat, dan pertambahan jiwa-jiwa dari hari ke hari ditambahkan bilangan jiwanya. Itu gereja yang bersukacita. Saya yakin, terlalu percaya. Marilah kita belajar seperti gereja di Makedonia. Bagaimana kita menjadi gereja idolanya Allah? Yang pertama, gereja yang bersukacita. Yang kedua, Bapak Ibu kasih, di dalam ayat yang ke-2b dan sampai yang ketiga mengatakan begini, saudaraku. Salah satu sifat Allah adalah kasih. Salah satu sifat Allah adalah kasih. Maka daripada itu, bagaimanapun ya keagungan Tuhan di mata jemaat itu patut kita andalkan. Kita sebagai jemaat, kita sebagai umat pilihan Allah, tidak ada alasan bagi yang lain selain kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo kita mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kita tetap berada di dalam zonanya Tuhan, sebab kami sadar bahwa hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Daripadanya lah sumber kekuatan. Dia gunung batuku, kota bentengku, dan aku tak akan pernah goyah untuk selama-lamanya.
Saudaraku, percayalah, keagungan Tuhan itu nyata. Dikatakan Kisah 20 ayat 33, adalah orang-orang yang suka memberi. Ya, jemaat itu sederhana tapi suka memberi. Suka memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan yang sisa-sisa, bukan yang ala kadarnya. Kalau aku punya ya tak kasih, kalau enggak ya enggak usah. Ya, saudaraku, ketika Bapak Ibu datang ke gereja, jangan pernah dengan tangan hampa, ya. Jangan pernah dengan tangan kosong. Bapak Ibu kalau di rumah bisa beli bakso 50.000, bisa beli martabak, bakmi, soto dan yang lain-lain. Itu nilainya 25 ke atas, saudara. Tetapi bagaimana ketika Bapak Ibu panjenengan datang ke gereja? Ini bukan gerejanya jenengan loh, tapi di tempat lain, ya. Tidak bisa memberi. Tapi kenyataannya tangannya itu pura-pura memberi, tapi nggak ada, di dalamnya ada uang, cuma begini aja di gerabak itu. Itu sangat berdosa, saudara. Makanya ketika Bapak Ibu pergi, sebelum pergi ke gereja, persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkan bahwa kita jangan sampai dengan tangan kosong datang ke Bait Kudus. Saya yakin di dalam kemuliaan nama Tuhan, kuasa akan tetap bekerja dalam hidup kita. Kalau kita ini memberi dengan sukarela, memberi dengan yang terbaik, maka gereja Makedonia ini gereja yang suka memberi, ya. Dan dikatakan mereka sangat-sangat miskin, namun di balik kemiskinan ada satu unity, ya. Ada satu persatuan, ada satu family yang sungguh kuat, saudaraku. Dan percayalah, dan dia katakan mereka penuh dengan kemurahan hati. Dia memberi dengan sukacita, dia dengan kelegaan memberi yang terbaik. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita sadar hari-hari ini kita ini dituntut benar-benar untuk mengerti rencana Tuhan. Kami sadar betapa kasih Tuhan itu sempurna dan setiap rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana menjadi gereja idolanya Allah? Yang ketiga, gereja itu adalah gereja yang melayani. Ayat 4 dan ayat 5 mengatakan gereja itu adalah gereja yang melayani, gereja yang memiliki kasih. Ada kata fase mengambil bagian dalam pelayanan, ya. Fase mengambil bagian dalam pelayanan. Artinya di sini bahwa kita sendiri, saudaraku, yang mau bekerja, yang bergerak, ya. Kata apresiasinya, kita harus terlibat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jangan kita ini hanya sebagai penonton. Saudaraku, tak kasih tahu, ketika gelombang, ya, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan hadir di kota kita, ada banyak orang berpuasa, ada banyak orang menyembah, ada banyak orang berkata-kata kuasa bahasa lidah, ada banyak orang melakukan mujizat-mujizat, suasana surgawi turun, ya, melampaui, melimpah dengan syukur, melanda kota, melanda daerah, melanda pelayanan-pelayanan Bapak Ibu di desa-desa, di kota, di pulau-pulau, bahkan di setiap tempat-tempat yang lain. Ketika Bapak Ibu, teman-teman, saudaraku menyembah, menangis, melakukan yang terbaik, tapi saudaraku, yang saya sayangkan Bapak Ibu panjenengan hanya sendakep begini aja, nyantai sambil melihat enggak respect sekali, ya. Dimana ketika di kota kita ada kegerakan doa, ketika di kota kami ada suasana sorgawi, tetapi saudaraku, Bapak Ibu tidak menyambutnya dengan suasana keberadaan hati kita. Maka saudaraku, di sini ayolah kita melayani. Jangan sampai kita hanya mendapatkan ya hanya sisa-sisa daripada lawatan Tuhan itu. Tapi mari saudaraku, suasana surgawi hadir, dan hari ini kita sadar bahwa inilah masanya, ya. Saat dimana Tuhan mau hadir, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Teruna-teruna akan berkata-kata dengan bahasa roh, ya. Bayi-bayi akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan ilahi. Saudara-saudaraku, mari, tidak lama lagi, ya, Indonesia akan menjadi barometernya dunia, ya. Maka kita sadar, kalau kita mengerti, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sadar menjadi gereja idolanya Allah, itu yang perlu dimiliki. Jadi komitmen. Ada 3 hal pokok penting bagaimana kita menjadi gereja idolanya Allah. Yang pertama, jadilah gereja yang saudaraku?
yang sungguh-sungguh bersukacita, ya. Yang kedua, mari kita menjadi gereja yang senantiasa bekerja, ya, gereja yang memberi, gereja yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Tidak pelit tapi suka memberi dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita menjadi gereja yang melayani, ya. Melayani yang terbaik dari atas segalanya. Bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Walaupun sonder gaji, tapi kita mengalami damai sejahtera dalam segala hal. Saya yakin terlalu percaya ketika Tuhan melawat umatnya, ya, masuk dalam hadirat suasana sorgawi. Jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan. Tetapi mari sambutlah suasana sorgawi ini. Ketika penyertaan Tuhan, Roh Kudus turun, engkau akan dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Jadilah gereja idolanya Allah, gereja yang sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan, gereja yang bersukacita, gereja yang memberi, dan gereja yang mau melayani di antara satu yang lain. Saya senang gereja besar, gereja kecil saling berjabat tangan-tangan. Gereja ini senantiasa memberi dampak yang positif. Gerejamu kurang opo? Gerejamu butuh apa? Tak bantu, ya. Mari, itulah satu jawaban yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu kekasih dalam Tuhan, para pelayan hamba Tuhan, semua ini adalah kawan sekerja Allah. Jangan sampai saling melemahkan. Jangan sampai kita saling memojokkan, mencari kekurangan gereja yang lain. Semua gereja di bumi ini tidak ada yang sempurna. Hanya ketika Tuhan Yesus panggil kita, baru itu namanya sempurna. Dalam damai sukacita Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati berkata,